Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, merupakan kewajiban bagi umat muslim, bagi siapa saja yang mengucap salam harus dijawab ya, dan sepertinya ini bukan kali pertama saya mengucap salam tidak ada balasan ya. Jadi harapannya setiap perkuliahan ketika saya mengucap salam, rekan-rekan membalas dengan ucapan salam juga, karena itu merupakan kewajiban bagi umat muslim ya. Oke, mohon maaf teman-teman, kita melaksanakan perkuliahan di jadwal sebelum berbuka puasa ya. Saya mencoba menjelaskan atau menerangkan materi tentang pengantar poligon terbuka ini kurang lebih paling lama 30 menit lah ya, supaya teman-teman ada waktu untuk persiapan berbuka puasa ya. Jadi mungkin di beberapa pekerjaan proyek teman-teman itu ada yang langsung bersinggungan langsung dengan kerangka poligon ini, kerangka kontrol peta poligon ini ya, terutama untuk kelompok yang mengerjakan PBL yang dimentori Pak Rizky Widya terkait infrastruktur jalan ya. Jadi penggunaan poligon terbuka itu pasti diimplementasikan di pekerjaannya. Tapi kalau di PBL-nya yang saya mentoroi itu penggunaan poligonnya adalah poligon tertutup ya. Kita reminder lagi terkait pengertian atau definisi dari poligon ya. Poligon berasal dari kata poli yang berarti banyak dan gonos yang berarti sudut ya. Yang secara harfiahnya poligon berarti sudut banyak. Namun arti yang sebenarnya adalah rangkaian titik-titik secara berurutan sebagai kerangka dasar pemetaan. Nah, klasifikasi poligon itu bisa kita lihat sebagai berikut ya. Kalau kita lihat berdasarkan dasar titik ikat itu ada poligon terikat sempurna, kemudian terikat tidak sempurna, terikat sepihak, dan terikat dan bebas atau tanpa ikatan. Kemudian klasifikasi poligon berdasarkan bentuk itu ada poligon terbuka ya, yang akan kita bahas pada hari ini, kemudian tertutup dan bercabang. Kemudian kalau kita klasifikasikan poligon berdasarkan alat yang digunakan dalam pengukuran, ada poligon teodolit atau poligon yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran sudut horizontal dan vertikal, dan poligon kompas di mana setiap bacaan horizontalnya itu mewakili bacaan azimutnya. Ya, jadi penggunaan teodolit ini fleksibel berdasarkan dari kebutuhan masing-masing. Kemudian atas dasar penyelesaian ada poligon numeris yang diselesaikan dengan menggunakan hitungan, dan poligon grafis di mana penyelesaian kerangka kontrol peta ini yang berupa poligon ini diselesaikan secara grafis dengan memplot dan menggambarkan poligon pada suatu media. Kemudian poligon berdasarkan tingkat ketelitian ada tingkat 1, tingkat tinggi, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 yang paling rendah ya. Kalau teman-teman nanti belajar tentang jaring kontrol nasional yang termuat pada SNI itu juga nanti kita belajar terkait orde BM ya, atau orde benchmark itu mulai dari orde 00, orde 0, orde 1 sampai orde 4 ya. Tapi kalau untuk total station itu baru bisa digunakan pada orde 4. Namun kalau kita membahas di lingkup poligon, maka klasifikasi poligon itu berdasarkan tingkat ketelitiannya itu dibedakan menjadi 4 level ini. Kemudian atas dasar hierarki dalam pemetaan ada poligon induk atau poligon utama, dan poligon cabang atau poligon anakan, atau juga bisa kita sebut sebagai poligon ray. Oh nih, oke, ini adalah poligon tertutup ya. Definisi poligon tertutup adalah poligon di mana titik awal dan akhir itu berada pada titik yang sama ya. Jadi dimulai dari titik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kembali lagi ke titik 1. Di mana dalam pemecahan masalah poligon tertutup itu kita perlu memperhatikan syarat-syarat geometris poligon tertutup ya. Yaitu pertama sigma sudut ya. Sigma sudut itu sama dengan n-2 kali 180 derajat. Kalau kita menerapkan sudut dalam, dan sigma sudut sama dengan n+2 kali 180 derajat jika kita menggunakan sudut luar. Nah, ini tergantung dari
orientasi bacaan arah pertama itu ke mana dulu ya, dan arah pengukurannya ya, ini yang menentukan apakah yang kita ukur itu sudut dalam atau sudut luar. Kemudian syarat geometri yang kedua adalah sigma desin alfa itu nilainya sama dengan sigma delta X yang harusnya nilainya adalah 0 ya, karena poligon tertutup berarti delta X-nya 0 karena dimulai dari titik 1 dan kembali lagi ke titik 1 juga, sehingga delta X-nya 0. Begitu juga pada syarat geometri yang ketiga, yaitu sigma d cos alpha itu sama dengan nilainya sigma delta Y, ya, karena dia pada nilai ordinatnya juga berada pada titik yang sama, dimulai dari titik 1 dan berakhir pada titik yang sama, yaitu titik 1, sehingga nilainya sama dengan 0. Tidak ada perubahan koordinat dari titik 1 kembali lagi ke titik 1, kecuali pada saat pengukuran itu memiliki kesalahan pengukuran, ya itulah yang nantinya kita perlu melakukan koreksi sudut untuk memenuhi syarat poligon tertutup geometri yang pertama, kemudian fx ya, kesalahan absis untuk syarat geometri yang kedua, dan fy atau kesalahan penutup ordinat untuk melakukan pemenuhan syarat geometri yang ketiga. Nah, yang akan kita bahas lebih spesifik di sini adalah poligon terbuka. Poligon terbuka adalah poligon di mana titik awal dan titik akhir tidak berimpit atau titik awal tidak bertemu dengan titik akhir ya. Jadi ini perbedaannya sangat mendasar ya. Kalau poligon tertutup yang pernah kita implementasikan pada mata kuliah survei terestris dasar itu kita menggunakan poligon yang dia bentuknya satu looping ya. Jadi misalnya teman-teman mengukur di tower A itu dari mulai titik 1, 2, 3, 4 balik lagi ke titik 1. Itu yang disebut poligon tertutup. Tapi kalau poligon terbuka, titik awal dan akhirnya itu tidak berada pada titik yang sama. Ya, sehingga tidak membentuk suatu looping. Poligon terbuka ini berdasarkan bentuknya juga diklasifikasikan menjadi 4, yaitu poligon terbuka terikat sempurna, poligon terbuka terikat koordinat, poligon terbuka terikat sepihak, dan poligon terbuka bebas. Nah, ini masing-masing definisinya akan kita jabarkan di sini. Yang pertama adalah poligon terbuka terikat sempurna. Poligon terbuka terikat sempurna adalah poligon yang titik awal dan titik akhir, nah ini perhatikan, terikat oleh koordinat dan azimut, atau terikat oleh dua koordinat pada awal dan akhir pengukuran. Poligon jenis ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan poligon lainnya. Pada poligon ini, kesalahan sudut serta kesalahan jaraknya dapat dikoreksi dengan diketahuinya azimut dan koordinat awal serta azimut dari koordinat akhir. Ya, jadi kalau kita analogikan ini ya, supaya teman-teman mempermudah dalam menganalogikan dan menghafal konsepsi dari poligon terbuka terikat sempurna dan bentuk-bentuk yang lainnya, ibarat kata itu kalau kita dalam hubungan pernikahan gitu ya, poligon terbuka terikat sempurna, yang namanya sempurna itu berarti direstui oleh pihak keluarga kita, orang tua kita, dan pihak mertua. Ya, ibarat kata kalau keluarga normal berarti terdiri dari bapak, ibu, dan ibu mertua dan bapak mertua. Artinya apa? Artinya harus ada dua poligon atau titik poligon atau dua titik BM yang diketahui koordinatnya di awal dan dua titik poligon atau dua titik BM yang diketahui koordinatnya di akhir. Jadi syaratnya itu minimal ada 4 buah titik. Jadi 2 buah titik di awal dan 2 buah titik di akhir. Keunggulan dari poligon ini itu kita dapat melakukan koreksi jarak dan sudutnya. Sama seperti ketika kita melakukan pengolahan poligon tertutup. Kalau kita menggunakan poligon terbuka terikat sempurna, kita akan mendapati azimut awal dan azimut akhir dari 2 BM di awal dan 2 BM di akhir. Sehingga dalam poligon terbuka terikat sempurna ini, besaran-besaran yang dia harus diukur meliputi berikut. Yang pertama adalah semua sisi jarak itu diukur ya. Misalnya ilustrasi di sebelah bawah ini adalah salah satu bentuk poligon terbuka terikat sempurna. Dalam membuat desain poligon terbuka terikat sempurna, teman-teman harus
memiliki dua titik BM yang diketahui koordinatnya, katakanlah di sini diilustrasikan sebagai titik A dan B, dan dua titik BM yang diketahui koordinatnya juga di titik F dan di titik G. Ya, jadi minimal ada 4 titik ya, 2 di awal dan 2 di akhir. Yang diukur apa? Diukur adalah jarak-jaraknya, yaitu jarak B ke 1, titik BM B ke 1, titik 1 ke 2, jarak 2 ke 3. Ya. Kemudian semua sudut horizontal diukur, dimulai dari sudut beta, ya, sudut beta, maaf, sudut atau beta B, ya, sudut yang terbentuk ketika alat itu pertama didirikan di BM akhir, BM kedua di 2 BM awal ya, atau di BM B, ya, kita bidik titik A, kemudian kita bidik titik 1, kita dapat sudutnya. Kemudian sudut ketika alat dipindahkan ke titik 1 sebagai beta B, beta 1, kemudian sudut yang dibentuk pada saat alat dipindahkan ke titik 2 atau beta 2, yang terakhir adalah sudut ketika alat dipindahkan ke titik BM pertama pada 2 BM yang terakhir ya. Kita juga hitung, maaf, ukur sudutnya sebagai beta F atau sudut F. Nah, sama halnya pada poligon tertutup, pada poligon terbuka terikat sempurna, itu kita juga harus memperhatikan syarat-syarat geometris poligon terbuka terikat sempurna. Syarat pertama atau syarat penutup syarat sudutnya adalah sigma sudut sama dengan azimut akhir. Azimut akhir itu azimut dari 2 BM akhir F ke G ya. Di sini azimut FG dikurangi azimut AB. Azimut AB itu adalah azimut awal, azimut yang terbentuk dari titik A ke titik B, yang hasilnya kemudian ditambah dengan N kali 180 derajat. N itu adalah jumlahnya titik poligon. Dihitung dari mana? Dari titik B, titik 1, 2, dan titik F. Nah, ini untuk sudut kanan. Kalau untuk yang sudut kiri, itu sigma sudut itu sama dengan azimut AB, ya azimut awal dikurangi azimut FG, azimut akhir, yang hasilnya kemudian ditambah N kali 180 derajat. Ini untuk sudut kiri. Perbedaan penggunaan sudut kanan dan sudut kiri ini mempengaruhi pada perhitungan selisih azimut akhir dan awal untuk sudut kanan dan azimut awal kurangi akhir untuk sudut kiri. Nah, ini mungkin teman-teman perlu membuka materi yang ada di di semester 1 ya, pernah saya jelaskan apa itu bedanya sudut kanan dan sudut kiri ya. Kemudian syarat geometri yang kedua adalah penutup apsis, di mana sigma D kali sin alfa itu sama dengan nilainya sigma delta X. Sigma delta X itu berarti perubahan nilai X ya, karena ini poligon terbuka dimulai dari titik B ke titik F, maka nilai X-nya itu adalah selisih dari X akhir kurangi X awal. X akhirnya berapa? X akhirnya adalah XF. X awalnya apa? XB. Berarti XF min XB. Begitu juga untuk syarat penutup syarat geometri yang ketiga, penutup koordinatnya, di mana sigma D kali cos alfa sama dengan sigma delta Y. Sigma delta Y itu adalah selisih koordinat dari Y akhir dalam poligon, yaitu F, dikurangi Y awal poligon, yaitu YB. Ingat, untuk desain poligon seperti ini, meskipun total titiknya itu adalah 6 titik, tapi yang kita ukur berdiri alat dan nantinya digunakan dalam perhitungan, itu adalah titik-titik meliputi titik-titik B, titik 1, titik 2, dan titik F. Ya, sudutnya berarti setiap berdiri alat kita hitung sudut-sudutnya dan jarak antar titik juga kita hitung jarak-jaraknya. Kemudian bentuk yang kedua dari poligon terbuka terikat sempurna, poligon terbuka itu adalah poligon terbuka terikat koordinat. Ya, jadi kalau tadi poligon terbuka terikat sempurna, kalau ini terikat koordinat. Poligon terikat koordinat adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya terikat oleh koordinat. Nilai azimut awal dan akhir tidak diketahui. Poligon ini sering dipakai di lapangan karena tidak menutup kemungkinan banyak dijumpai hambatan-hambatan
Misalnya hanya ada 2 titik pengikat yang diketahui, sehingga azimut awal dan akhir belum diketahui, ya. Sehingga memakai azimut pendekatan. Nah, ini teman-teman yang berdasarkan evaluasi saya setelah ngobrol dengan Menpro yang menjalankan PBL infrastruktur jalan, teman-teman ternyata menggunakan poligon terbuka terikat koordinat. Ya nggak masalah, karena ketika teman-teman melakukan pengolahan data menggunakan Trimble, kita bisa merata-ratakan atau melakukan hitung perataan adjustment pada titik-titik poligon yang kita ukur langsung di alatnya. Jadi teman-teman melakukan pengukuran poligon terbuka, langsung kita mendapatkan rataan dari setiap titik-titik poligonnya. Tapi kalau kita melakukan perhitungan manual, ini relatif agak kurang tepat ketika kita gunakan untuk pengukuran detail ya, karena azimutnya itu kita tidak peroleh ya, karena titik BMA ke titik 1 itu langsung dari bidikan TS ataupun teodolit. Nah, kita gunakan analogi yang tadi saya sampaikan. Kalau poligon terbuka terikat sempurna, maka ada 4 pihak yang menyetujui. Dua orang tua kita dan dua mertua kita gitu ya, ibarat analogi sederhana. Tapi kalau poligon terbuka terikat koordinat, berarti harus ada minimal 1 titik ya, 1 titik di awal BM yang sudah diketahui koordinatnya dan 1 titik akhir BM yang sudah diketahui koordinatnya di akhir. Jadi yang menyetujui adalah pihak cowok dan pihak cewek. Satu oke dari pihak cowok dan 1 oke dari pihak cewek. Ya. Jadi poligon ini termasuk poligon yang masih bisa digunakan untuk pekerjaan lapangan. Kemudian ada poligon terbuka terikat sepihak. Poligon terbuka terikat sepihak adalah poligon yang hanya terikat salah satu titiknya saja. Bisa terikat pada titik awalnya atau titik akhirnya saja. Ya, namanya juga poligon terbuka terikat sepihak. Ya, berarti bertepuk sebelah tangan, ibarat sebuah hubungan, berarti yang cinta gitu ya, yang cinta itu adalah di satu pihak saja. Bisa dari pihak cowoknya saja atau dari pihak ceweknya saja. Ya. Jadi ini supaya memudahkan teman-teman merekam atau dalam tanda kutip mencerna istilah-istilah bentuk-bentuk poligon terbuka. Sekali lagi, poligon terbuka terikat sepihak itu adalah poligon terbuka yang salah satu titiknya terikat BM. Bisa di awal, bisa di akhir. Pada poligon jenis ini kurang baik untuk kerangka dasar. Ya, kurang baik kalau kita gunakan untuk kerangka dasar pemetaan, apakah itu untuk keperluan pengukuran detail, pengukuran infrastruktur jalan, pengukuran utilitas, dan lain sebagainya. Sebab cara perhitungannya sangat sederhana karena tidak ada hitungan koreksi, baik koreksi sudut maupun jarak ya. Karena tidak ada pengikatan di awal dan di akhir ya. Jadi azimut tidak bisa kita peroleh, kemudian jarak juga bisa kita peroleh. Yang kita dapatkan adalah posisi relatif titik-titik poligon dari titik BMA. Ya. Pada poligon jenis ini kurang baik untuk kerangka dasar sebab cara perhitungannya sangat sederhana karena tidak ada hitungan koreksi baik koreksi sudut maupun jarak. Hanya koordinat titik ikat atau koordinat yang diketahui digunakan sebagai acuan dalam perhitungan koordinat lainnya. Ya, ini bisa kita gunakan untuk pengukuran poligon anakan yang dimana ketentuan atau spesifikasi teknis dari ketelitian detail yang diukur itu tidak ketat ya, atau tidak ditentukan dengan spesifikasi tertentu, tidak ditentukan dengan ketelitian yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah poligon terbuka bebas. Nah, ini disebut sebagai poligon terbuka jomblo ya. Jadi tidak ada ikatan ya. Jadi analoginya seperti itu. Poligon terbuka bebas adalah poligon lepas atau poligon yang tidak terikat kedua ujungnya. Ya, ini ibarat jomblo berarti kan nggak ada ikatan atau istilahnya adalah bebas gitu ya. Jadi tidak ada ikatan baik di awal dan di akhir. Untuk menghitung koordinat masing-masing titiknya, maka harus ditentukan terlebih dahulu koordinat salah satu titik sebagai acuan menghitung koordinat titik lainnya.
Ya, pada poligon ini tidak ada koreksi sudut maupun koreksi jarak ya. Tapi ini hanya digunakan untuk melakukan pengukuran poligon anakan untuk keperluan khusus. Oke, sebelum kita lanjut di subbab terakhir, sampai di sini siapa yang bisa menjelaskan macam-macam bentuk poligon terbuka? Silakan. Yang bisa jawab plus 5. Ada 4 bentuk poligon terbuka. Plus 10 nilai ATS. Saya, Pak. Oke, silakan. Yang pertama ada poligon terbuka terikat sempurna. Oke. Kemudian poligon terbuka terikat koordinat. Terus poligon terbuka terikat sepihak. Betul. Dan poligon terbuka bebas, Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan ciri-cirinya kalau poligon terbuka terikat sempurna gimana? Kalau poligon terbuka terikat sempurna itu adalah poligon yang titik awal dan akhirnya terikat oleh koordinat dan azimut. Nah, minimal ada berapa titik BM yang diketahui koordinatnya? Ada 4, Pak. 2 yang awal dan 2 akhir. Oke, betul. Kemudian poligon terbuka terikat koordinat? Itu poligon yang titik awal dan akhirnya terikat oleh koordinat, nilai azimut, awal dan akhir tidak diketahui, Pak. Oke, betul. Yang ketiga? Kalau terbuka terikat sepihak itu poligon yang hanya terikat salah satu titiknya saja. Oke, yang terakhir? Yang terakhir itu tidak terikat kedua ujungnya, Pak, atau poligon lepas. Bebas ya? Bebas ya? Ya, bebas. Oke, mantap sekali ini Restu nih. Oke, teman-teman, jawaban dari Restu sangat sempurna ya. Jadi ada 4 jenis poligon terbuka yang teman-teman harus pahami. Oke, terima kasih Restu atas jawabannya. Slide presentasi saya kelihatan masih ya? Masih, Pak. Mohon maaf, saya agak ngebut ya karena memang jadwal kita agak berbenturan dengan waktu berbuka puasa. Jadi saya usahakan nanti saya upload di di YouTube ya supaya bisa digunakan sebagai pembelajaran. Oke, kita melompat ke materi terakhir yaitu jenis poligon lain ya. Jenis poligon lain itu ada poligon bercabang dan poligon kombinasi ya. Contoh ilustrasinya sebagai berikut. Oke, ini adalah contoh poligon bercabang. Poligon cabang adalah suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Ya, misalnya ini ada sebuah poligon terbuka terikat sepihak ya, di mana ada titik BMA, kemudian Anda bikin perapatan titik 1, titik 2, dan titik 3. Kemudian ini bercabang menjadi dua poligon lagi ya. Poligon 3, 4, 5 dan poligon 3, 6, 7, 8. Biasanya jenis poligon ini digunakan untuk melakukan pemetaan jalan ya, pemetaan jalan. Kemudian kalau ditambang itu untuk jalan hauling gitu ya. Kemudian untuk pengukuran atau pemetaan utilitas, jaringan drainase dan lain sebagainya. Nah, itu saya juga pernah mendapati proyek jaringan fiber optik juga tidak lepas dari model poligon seperti ini, poligon bercabang. Kemudian ada poligon kombinasi. Poligon kombinasi adalah gabungan 2 atau 3 dari bentuk-bentuk poligon yang ada atau perpaduan antara poligon terbuka dan tertutup. Ya, misalnya di sini kita mulai dari poligon terbuka terikat sepihak, dimulai dari titik BMA, kemudian ada ngukur titik 1, titik 2, dan diakhiri poligon terbuka pertama ini di titik 3. Kemudian dari titik 3 ini Anda membuat sebuah poligon lagi, yaitu poligon tertutup, yaitu 3, 4, 7, 6, dan balik lagi ke 3. Ya. Kemudian kita bikin juga poligon cabang lagi dari 4 ke 5 dan 7, 8, dan 9.
Ingat sekali lagi, jenis poligon yang terikat sepihak ataupun terikat koordinat itu akan memerlukan effort tersendiri dalam processing data. Kalau untuk pengukuran kerangka kontrol peta berupa poligon terbuka terikat koordinat, itu untuk beberapa peralatan total station, itu ada peralatan yang bisa digunakan untuk menunjang perhitungan atau adjustment untuk meratakan koordinat titik-titik poligonnya. Ya. Namun kalau yang poligon terbuka terikat sepihak, ini relatif agak susah karena kita tidak bisa mengoreksi baik azimut dan jaraknya. Ya, sehingga ini juga penerapan ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Ya, apakah kalau di pekerjaan pembangunan misalnya jaringan fiber optik, jaringan drainase, jaringan jalan, apakah boleh menggunakan ini, yaitu disesuaikan dengan spesifikasi pekerjaan. Biasanya kalau pekerjaan-pekerjaan sipil itu tidak selalu setiap pembuatan kerangka dasar pemetaan atau pemetaan jalannya itu harus menggunakan kerangka kontrol peta yang bagus ya. Menggunakan kerangka kontrol peta seperti ini pun masih bisa diterima. Nah, sekali lagi pekerjaan yang Anda lakukan itu disesuaikan dengan standar prosedur atau spesifikasi teknis pekerjaan ya. Jadi kalau pekerjaannya itu tornya nggak begitu ketat, ya kita mengerjakan sesuai dengan waktu, dana, dan sumber daya yang tersedia. Tapi kalau misalnya pekerjaan tersebut itu memiliki spesifikasi terkait ketelitian poligonnya, ya harus ada koreksi sudut dan jaraknya, ya kita harus melakukan pengukuran dengan salah dua metode poligon terbuka. Bisa menggunakan poligon terbuka terikat sempurna atau menggunakan metode poligon terbuka terikat koordinat. Seperti yang tadi disampaikan Restu, kalau poligon terbuka terikat sempurna berarti harus ada 2 titik BM di awal dan 2 titik BM di akhir. Fungsinya untuk apa? 2 titik BM di awal untuk mendapatkan azimut awal, 2 titik BM di akhir untuk mendapatkan azimut akhir. Azimut awal dan akhir digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghitung syarat geometri poligon terbuka ya, syarat penutup sudutnya ya. Jadi kita bisa menghitung kesalahan sudut, kemudian kita bisa melakukan koreksinya. Kemudian jaraknya juga kita ukur, sudutnya kita ukur, kemudian kita hitung desin alfa dan dekos alfa untuk menentukan kesalahan desin alfa dan kesalahan dekos alfa, kemudian kita bisa melakukan koreksi. Desin alfa dekos alfa sudah dapat, kemudian baru kita bisa melakukan perhitungan koordinat titik di dalam poligon terbuka terikat sempurna itu. Kalau di PBL Anda itu berdasarkan obrolan saya dengan Menpro ya, bahwa teman-teman menggunakan metode poligon terbuka terikat koordinat. Nah, ini nanti mohon disampaikan teman-teman bahwa kerangka kontrol peta yang Anda gunakan untuk pemetaan infrastruktur jalan itu adalah menggunakan metode ini ya. Sehingga pengolahannya bagaimana Pak? Saya melakukan pengolahannya langsung di alat karena di Trimble itu ada menu yang bisa digunakan untuk meratakan poligon dengan metode adjustment. Ya, itu sebenarnya ada materi statistika dan hitung perataan itu di semester ini. Nah, mungkin teman-teman bisa buka-buka materi yang terkait. Oke, berhubung ini mau maghrib, isi-isi soal kita skip aja ya. Jadi materinya ya seputaran materi yang sudah saya sampaikan mulai dari minggu 1 sampai minggu ini ya. Oke, keep calm and fight for UTS ya. Selamat malam, sekian dan terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 22 mahasiswa, ada 4 mahasiswa yang nggak hadir. Arif Rizky, monitor Arif Rizky. Hadir, Pak. Suara saya kok nggak jelas ya kayaknya. Hadir, Pak, hadir. Arif Rizky?
Hadir, Pak. Halo, Arif Rizky, hadir ya? Halo, Pak. Halo. Oke, minta tolong di absen seperti biasanya ya. Oh, oke, Pak. Pilih saja yang nggak hadir. Oke, mungkin Baik, itu aja Pak. teman-teman. Berhubung ini mau waktunya berbuka puasa, mungkin saya cukupkan sampai sekian. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam malam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.